Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Di antara sekian banyak masjid, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Nurul Jadid yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga dikumpulkan di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik yang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairun nasi summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah mereka para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salam dan salawat semoga juga senantiasa tercurah atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Yang ketiga, wasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga takwa ini merupakan sebaik-baiknya bekal. Fatazawwaju fa inna khairuz zadi taqwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini judul atau tema yang kami sampaikan adalah bab memelihara sunnah dan adab-adabnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di halaman 150 kalau di buku yang saya punya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali materi yang kami sampaikan, apalagi berkenaan dengan menurut kalender nasional beberapa hari kemarin tanggal merah memperingati Maulid Nabi. Saya tidak akan berbicara tentang perihal maulidnya, tetapi setidaknya
kita memang harusnya lebih mencintai dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengenal maka akan muncul rasa kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam Islam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Ya. Mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kepada diri sendiri. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Hisham bahwa dia berkata, "Kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab." Faqala lahu Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi biyadihi." Tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada beliau, "Fa innahu al-ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka Umar berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekarang demi Allah, sungguh engkau aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Sekarang imanmu telah benar wahai Umar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama ini adalah dalil wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri. Kemudian dalil yang kedua, wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada orang tua dan anak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna. Artinya kita ini imannya tidak sempurna sebelum ia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kita kepada orang tua dan anak-anak kita. Kemudian dalil yang ketiga, wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada keluarga, harta dan manusia seluruhnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi
wa malihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seorang hamba dengan keimanan yang sempurna sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia seluruhnya. Inilah keimanan yang sempurna, iman yang sempurna. Iman kepada Rasulullah yang sempurna adalah manakala kita mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari kecintaan kepada diri sendiri, kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada keluarga, dan kecintaan kepada manusia seluruhnya. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih tinggi daripada manusia seluruhnya, termasuk orang tua dan anak-anak kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah bisa mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada seluruh manusia, bahkan kepada harta, maka akan ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapat. Keutamaan yang pertama, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu di antara yang mendatangkan manisnya iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada setiap diri kita, maka kita akan mendapatkan manisnya iman, halawatal iman. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama kali disebutkan adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita akan mendapatkan manisnya iman manakala kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan pada selainnya. Ini poin yang pertama yang menjadi saksi pembahasan kita. Kita akan mendapatkan manisnya iman manakala kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan kita kepada selainnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman itu adalah merasakan lezatnya segala ketaatan dan siap menunaikan beban agama serta mengutamakan itu daripada seluruh kesenangan dan kenikmatan dunia. Ini yang dimaksud dengan halawatal iman, manisnya iman. Kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah. Kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya berada di atas ketaatan, tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kita bisa merasakan nikmat dan lezatnya melaksanakan beban-beban syariat Islam ini. Kita akan bisa merasakan nikmat dan lezatnya itu semua manakala kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, melebihi dari selainnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kalau seorang hamba mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selainnya. Maka kita lihat apa yang terjadi oleh para sahabat. Ketika para sahabat diminta untuk murtad, diminta untuk keluar dari Islam, maka enggak mau, tidak mau murtad, tidak mau keluar dari Islam. Walaupun harus digergaji tubuhnya menjadi 2, tetap ahadun ahad, tidak mau keluar dari Islam. Walaupun kemudian Sumayyah harus ditusuk
menusuk dengan tombak dari depan yang tembus ke belakangnya, tetap ahadun ahad, tidak mau keluar dari Islam. Walaupun Bilal bin Rabah harus ditelantangkan di atas padang pasir, tanpa busana, tanpa baju, tidur di atas, ditelantangkan di atas padang pasir, dan perutnya ditindih dengan batu yang panas, tetap ahadun ahad, tidak mau keluar dari Islam, tidak mau keluar dari Islam. Walaupun kemudian kedua tangan kanan kirinya harus diikat dengan tali, kemudian dihubungkan kepada kuda, kudanya lari ke kanan, lari ke kiri, maka putus kedua tangannya, tetap tidak mau keluar dari Islam. Ahadun ahad. Dan itulah yang dilakukan, atau itulah yang terjadi, yang menimpa para sahabat. Wes pokoknya kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, tetap ahadun ahad, tetap mengesahkan Allah, tetap mengimani Allah dan Rasulnya. Mereka pergi berjihad sebulan, 2 bulan, 3 bulan, meninggalkan keluarganya, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat memprihatinkan dan menyedihkan manakala kemudian ada orang yang hanya gara-gara Indomie dia kemudian murtad, hanya gara-gara sembako murtad, hanya karena diberi beasiswa pendidikan sekolah murtad, hanya karena uang yang tidak seberapa murtad. Kalau kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, apapun yang terjadi, seberat apapun yang dia terima, sesusah apapun, sepayah apapun, maka tetap dia akan mengimani Allah dan Rasulnya, dan tidak akan keluar dari Islam, tidak akan menjual Islam. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Satu keyakinan yang kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6, walladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini keimanan orang-orang kafir, mereka para ahli kitab, tempatnya di mana? Di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, tempatnya di neraka jahanam, dan merekalah seburuk-buruknya makhluk. Siapa? Mereka orang kafir, mereka ahli kitab, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya di neraka jahanam, dan merekalah seburuk-buruknya makhluk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Senantiasa kita berdoa la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir yang muncul, yang kita ucapkan ketika sakaratul maut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ketika sakaratul maut kalimat terakhir yang keluar adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka pasti dia masuk surga. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya.
Nah, supaya rasa kecintaan kepada Rasulullah itu muncul, ya, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu senang banget, gembira dia, senang dia ketika mendengarkan sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, kamu akan dikumpulkan bersama dengan yang kamu cintai. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah di surganya. Dan itu kan nggih Bu nggih, itu kan nggih Pak nggih yang kita harapkan. Kita ini nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, kita nggak pernah langsung ketemu ngobrol langsung dengan Rasulullah, nggak pernah kita kangen, kita rindu. Yang selama ini bisa kita lakukan adalah mempelajari bentuk fisiknya Rasulullah. Masya Allah, tampannya, indahnya, sempurnanya fisik beliau. Dalam riwayat-riwayat disampaikan, selama ini kita baru mendengar keagungan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, khuluqil azim. Selama ini kita baru mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Keindahan akhlaknya itu yang membuat kemudian kita kangen, pengen ketemu dengan beliau, rindu senantiasa berdoa, ya Allah, kumpulkan aku besok bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bagaimana caranya? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Pertanyaannya, siapa yang kita cintai? Anas bin Malik ketika mendengarkan sabda ini, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan yang engkau cintai, maka Anas bin Malik mengatakan, kalau begitu aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar bin Khattab, dengan harapan semoga aku, kata Anas, dikumpulkan bersama mereka di surga tertinggi. Masya Allah, surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun amalanku tidak bisa seperti mereka. Kira-kira kita bisa nggak Pak beramal sama dengan amalan Rasulullah? Berat Pak. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Dari awal waktu malam, di awal malam sampai kira-kira kurang lebih 30 menit menjelang subuh. 30 menit sebelum subuh Rasulullah istirahat, berhenti sholatnya, istirahat, kemudian nanti subuh bangun, adzan subuh bangun, kemudian sholat sunnah fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang mana keutamaannya bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, dan inilah orang terkaya di dunia itu ini. Orang terkaya di dunia ini adalah mereka yang mampu melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, hanya 2 rakaat. Keutamaannya adalah khairud dunya wa ma fiha. Keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mampu melaksanakan sholat sunnah hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, sholat sunnah fajar itu, maka seakan-akan bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah memiliki dunia seisinya, bahkan lebih baik daripada itu. Orang terkaya sekarang ini belum memiliki dunia dan seisinya, belum memiliki semuanya. Tetapi orang yang mampu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh itu, maka dia mendapatkan keutamaan khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Dan inilah orang terkaya.
Kita beramal sebagaimana amalnya Rasulullah berat, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Dan itu dilakukan setiap hari, Pak. Karena sholat tahajud itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, setiap hari. Pada Rasulullah harus kerja, Rasulullah harus perang, pergi berjihad, Rasulullah harus berdakwah ke sana kemari, mengajak orang untuk masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Capek Rasulullah itu, Pak. Tetapi ternyata di malam harinya tidur beliau sangat singkat, tidur beliau sangat sebentar, kemudian bangun melakukan sholat tahajud di awal malam sampai 30 menit sebelum subuh. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, jenengan ki kurang opo toh?" Rasulullah itu maksum, dijaga dari dosa. Surganya Rasulullah itu jelas, surga terbaik, surga tertinggi. Kok jenengan masih sholat tahajud sampai kakinya bengkak? Kan jenengan itu sudah dijamin dah orang yang maksum. Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat tahajudnya Rasulullah sampai kakinya bengkak itu adalah wujud apa? Wujud bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah diberikan nikmat maksum, Rasulullah sudah diberikan nikmat surga yang terbaik, surga yang tertinggi. Lah bentuk terima kasih, bentuk syukurnya itu adalah tadi melakukan sholat malam, sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Lah yang menjadi masalah, kita itu surganya belum jelas, kita ini bukan orang yang maksum, bahkan kita ini orang yang banyak dosa, tetapi nyaris sholat tahajud kita lewatkan. Bisa sholat di awal malam, bisa nonton sepak bola, bisa bangun malam hanya mampir ke toilet, habis itu ya tidur lagi. Bisa Ustaz, alhamdulillah saya sudah istiqomah sholat tahajud tiap hari, raketang petang rokaat, ditutup witir, tidak apa-apa. Artinya bahwa kita itu kalau beramal, kalau beribadah sesuai dengan amal dan ibadahnya Rasulullah, angkat tangan gitu. Gak bisa, ya, tidak bisa. Maka benar kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar bin Khattab, dengan harapan aku dikumpulkan bersama mereka nanti di surga yang tertinggi itu, walaupun amalku tidak bisa seperti mereka. Abu Bakar itu kalau sedekah 100% dari hartanya, ya. Abu Bakar itu kalau sedekah 100% dari hartanya. Pokoknya kalau Rasulullah seru sedekah, kita mau jihad nih, langsung Abu Bakar datang, ya Rasulullah, semua hartaku aku sedekahkan. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab sedekahnya 50%, separuh dari hartanya. Bahkan Umar bin Khattab pernah suatu ketika terlambat sholat, begitu datang ke masjid sudah tahiyat akhir. Kenapa kok telat? Karena mengurusi kebunnya. Karena Umar bin Khattab telat, terlambat sholat asar, datang ke masjid sudah tahiyat akhir, karena disibukkan dengan kebunnya, maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menjual kebunnya, mensedekahkan kebunnya untuk fisabilillah.
sebagai hukuman atas dirinya sendiri yang sudah terlambat sholat asar, datang sudah atahiyat akhir. Jadi para sahabat dulu itu kalau terlambat sholatnya sudah sangat sedih, sudah sangat takut. Apa yang membuat saya terlambat sholatnya? Oh, karena kebun, ya sudah aku sedekahkan kebunnya, biar saya tidak memikirkan kebun, tetapi saya bisa sholat di awal waktu. As-sholatu fi awali waktiha. Kita bisa nggak seperti itu, Bu? Kita bisa, Pak, seperti itu, Pak. Allah iji adan, urung komat. Nanti kalau sudah komat, Allah iji fatihah. Nanti kalau sudah fatihah, Allah urung ruku. Nanti kalau sudah ruku, Allah lagi rakaat pertama. Selalu ada alasan untuk menunda-nunda waktu sholat. Kenapa nggak sholat di awal waktu? Ini warung saya lagi rame ini. Padahal kebiasaan para salaf dulu, karena mereka juga berdagang di pasar, 30 menit sebelum azan atau mungkin 1 jam, 30 menit sampai 1 jam sebelum azan tutup. Untuk apa? Sholat. Dan itu yang menjadi pemandangan biasa kan di Saudi sana. Pokoknya kalau menjelang waktu sholat ditutup, ya, close order, tidak menerima order. Jadi misalkan nih warung makan 30 menit sebelum waktu adzan tutup, close order. Nanti yang makan di situ ada waktu 30 menit untuk menghabiskan makanannya, untuk kemudian transaksi membayar, selesai. Habis itu tetap bisa sholat di awal waktu. Artinya apa? Tinggal pengaturan saja. Tetapi ada kalanya memang pekerjaan tertentu atau profesi-profesi tertentu yang karena sesuatu hal yang darurat sehingga kemudian harus terlambat sholatnya. Dokter sedang operasi pasien, sudah dibedah kok adzan, ya nggak mungkin ditinggal. Sudah dibedah ini, Pak, habis darahnya. Nah, itu darurat, ya. Tetapi terhadap pekerjaan muamalah yang sekiranya bisa untuk diatur waktunya sehingga tetap bisa sholat di awal waktu, masya Allah, barokah nanti. Insya Allah barokah, Allah yang kasih rizki. Lah, kita ini beramal seperti Abu Bakar nggak bisa mensedekahkan 100% hartanya. Kita pun juga tidak bisa menyamai Umar bin Khattab yang demikian tadi, Pak, mensedekahkan 50%, atau kalau terlambat sedikit sholatnya, sudah apa yang membuatnya terlambat, sedekahkan. Masya Allah, nggak bisa kita, Pak, seperti itu. Maka kemudian Anas bin Malik tadi mengatakan demikian. Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dengan harapan aku dikumpulkan bersama mereka di surga yang terbaik, walaupun amalku nggak bisa seperti mereka. Yang sehingga bagaimana jalan tengahnya adalah bertakwa semampumu, bertakwa sekuat tenaga. Udah. Kalau kita menyamai imannya Abu Bakar dan Umar, dah angkat tangan, Pak. Jelas nggak mungkin bisa. Bisanya apa? Mendekati, berusaha untuk mendekati mereka semampu kita, sekuat tenaga. Ya dengan cara tadi, Pak. Bagaimana mengatur waktunya supaya bisa sholat di awal waktu, mengatur pekerjaannya supaya sholat di awal waktu, ya. Masya Allah. Termasuk diantaranya ibu-ibu kadang kan sholatnya di rumah, ya Bu, ya. Biasanya kalau sholat di rumah itu on time atau melor-melor, Bu? Karena banyak pekerjaan rumah, ya, akhirnya suka nunda-nunda. Nah, maka bisa ini, Pak, bapak-bapak praktekkan. Bapak-bapak kan sholatnya di masjid. Begitu adzan sudah siap-siap, sampaikan ke istri, saya belum mau berangkat ke masjid kalau kamu belum wudhu dan kalau kamu belum pakai mukena.
Supaya apa? Sholatnya sama-sama on time. Itu Pak. Saya belum mau ke masjid kalau kamu mama, manggilnya mama atau apa ini? Oh. Kalau kamu belum wudhu, belum pakai mukena, belum gelar sajadah, saya belum berangkat ke masjid. Ini dalam rangka untuk melatih tadi. Anfusakum wa ahlikum narah. Menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Membiasakan sesuatu yang baik. Melatih istri di rumah juga disiplin sholat di awal waktu. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mencintai yang benar? Bagaimana cara mencintai Rasulullah yang benar? Dengan kecintaan yang benar. Karena cinta itu menuntut bukti. Cinta bukan hanya ungkapan lisan, tetapi cinta harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan. Kita ngakunya cinta Rasulullah tapi nggak ada buktinya, pret gitu ya. Berarti cintanya hanya semu, cintanya palsu. Ibu-ibu masih ingat ya Bu, bagaimana ketika dulu suaminya memperjuangkan ibu-ibu untuk menjadi istri? Masih ingat ya perjuangannya, pengorbanannya? Apalagi dulu belum ada HP kan, masih surat-suratan gitu kan ya. Dulu belum ada sepeda motor, masih jalan kaki. Dulu punya pit kebo sama pit jengki itu udah top banget. Susah bapak-bapak ini memperjuangkan untuk mendapatkan ibu-ibu menjadi istrinya. Bagaimana harus kemudian menaklukkan hati mertua untuk mendapatkan ibu sebagai istrinya. Kenapa? Karena cinta. Harus bersaing, harus fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba dengan banyak lelaki yang juga menginginkan ibu menjadi istrinya. Tapi ternyata Masya Allah bapak-bapak yang menang berlomba-lomba untuk mendapatkan ibu menjadi istri tercintanya. Masya Allah. Kenapa? Karena cinta. Cintanya bukan hanya berhenti sampai di situ. Sampai sekarang bapak-bapak kerja dari pagi sampai sore, kerja dari pagi sampai malam, kerja kadang lembur dari pagi sampai pagi. Untuk apa? Ini wujud cinta kepada panjenengan, wujud cintanya bapak-bapak kepada istri dan anak-anaknya. Rela banting tulang, peras keringat, kerja panas-panasan, hujan-hujanan dalam rangka tadi supaya keluarganya tercukupi kebutuhannya. Dan inilah wujud atau bukti dari cinta. Pertanyaannya, kalau kita ngakunya cinta Rasulullah, apa buktinya? Apa buktinya? Maka buktinya adalah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Inilah bukti kecintaan kita kepada Rasul. Karena cinta itu menuntut bukti, maka harus ada buktinya kalau kita mengatakan cinta kepada Rasul. Apa buktinya? Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Apa yang Rasulullah berikan, apa yang Rasulullah perintahkan, sami'na wa ata'na. Islam itu bukan seperti prasmanan. Ngertos nggih prasmanan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hadir di pesta, pestanya prasmanan, ada banyak lauk, ada banyak buah, ada banyak makanan. Apakah dimakan semua, Pak? Enggak, hanya diambil yang disuka saja untuk kemudian dimakan. Yang tidak disuka ya nggak usah diambil, bungkus saja bawa pulang. Ya. Prasmanan itu diambil yang disuka, makan yang disuka. Tetapi Islam itu bukan prasmanan, bukan kemudian yang disuka kita ambil, yang nggak suka kita nggak mau ambil, bukan. Islam itu mau kita suka mau kita nggak suka harus diambil,
mau berat mau ringan harus diambil. Sami'na wa ata'na. Dan inilah Islam yang kafah. Masuk Islam secara kafah, diambil semuanya. Berat Ustaz, proses bertahap untuk bisa menerima yang berat itu. Bukan menolaknya, tetapi bertahap untuk bisa menerima itu. Bukan ditolak. Inilah Islam secara menyeluruh, secara kafah. Kita ambil semuanya. Sami'na wa ata'na. Rasulullah perintahkan apa? Jalankan. Sami'na wa ata'na. Semampu kita, sekuat tenaga. Rasulullah melarang apa? Tinggalkan. Inilah bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukti selanjutnya adalah meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada dalam diri Nabi Muhammad itu teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi mereka yang banyak mengingat Allah, ya, banyak berzikir kepada Allah. Ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Lah maka ayat itu terdapat perintah yang tersirat supaya apa? Kita belajar, kita berusaha untuk mengetahui teladan apa saja yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kita tiru, untuk kita teladani, dan itulah bentuk bukti cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya, kalau orang itu kalau sudah cinta kan pengennya ngikut-ngikut. Orang itu kalau sudah ngefans, orang itu kalau sudah mengidolakan sesuatu, maka biasanya kita akan berusaha untuk sama dengannya. Ketika dulu ada pemain sepak bola, rambutnya itu tengahnya di apa ini, Bu? Apa ya modelnya, lu? Nggak tahu saya. Anak-anak pada ngefans, Pak. Anak-anak muda ngefans. Akhirnya apa? Potongan rambutnya sama, disama-samain, warna rambutnya disama-samain, ya kan? Beli baju kostum yang, oh kan pemain sepak bola itu ya, beli kostumnya, masya Allah, dan sebagainya. Orang itu kalau cinta memang berusaha untuk tabiatnya meniru-niru, ngikut-ngikut. Lah kalau kita mengidolakan Rasulullah, kalau kita ngefans banget sama Rasulullah, kalau kita mengidolakan Rasulullah, maka tadi kita mencintai Rasulullah, kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita, semaksimal mungkin untuk meneladani, meniru, melu-melu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Saya akan sampaikan 3 kisah, kisah yang sampai nanti pada kisah yang ekstrim. Kisah yang pertama adalah kisahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan sedari kecilnya dititipkan ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan ini Anas bin Malik, silahkan wis jenengan didik pokoknya. Pokoknya jenengan kemana-mana biarkan Anas bin Malik ikut. Anas bin Malik itu pernah diundang makan bersama dengan Rasulullah, dan suguhannya adalah sayur labu dan daging. Anas bin Malik melihat Rasulullah yang sedang makan. Rasulullah menyingkirkan dagingnya dan Rasulullah memakan dengan lahap sayur labu itu. Maka Anas bin Malik yang melihat itu, melihat Rasulullah makan itu, yang menyingkirkan dagingnya, yang dengan lahapnya makan sayur labu, maka Anas bin Malik pun juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menyingkirkan dagingnya dan kemudian lahap memakan sayur labu. Kenapa kok seperti itu? Karena Anas bin Malik cinta sama Rasulullah.
kalau cinta pengennya podo, sama, ngikut-ngikut dengan apa yang Rasulullah lakukan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika duduk-duduk di depan rumah dengan membawa segelas susu. Cuman diem bawa segelas susu. Maka kemudian ditanya oleh sahabat yang lewat kala itu, Ali bin Abi Thalib, kamu sedang ngapain? Kata Ali, aku sedang duduk ini membawa segelas susu. Nah, terus kamu kenapa? Kamu kok diem saja? Duduk cuman diem bawa gelas, kok susunya nggak diminum gitu loh? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh, dulu aku pernah melihat Rasulullah duduk di depan rumahnya dengan membawa segelas susu, maka saya ingin mengikuti apa yang pernah beliau lakukan. Kan kelihatannya sesuatu yang remeh, sesuatu yang kalau nggak dilakukan juga nggak dosa. Apa sih? Bawa segelas susu, duduk di depan rumah hanya untuk mengikuti apa yang pernah Rasulullah lakukan. Yang agak ekstrim kisah yang ketiga. Pernah suatu ketika para sahabat itu mengadakan perjalanan. Orang banyak itu mengadakan perjalanan, lewatlah di suatu jalan yang dimana tidak jauh dari jalan itu ada batu besar. Maka kemudian ada satu sahabat yang izin, Pak Komandan, komandan atau kepala suku, kepala barisan, kepala pasukan, saya izin bentar, tolong tunggu saya. Maka kemudian sahabat ini keluar, berlarilah dia ke balik batu yang besar tadi. Lama ditunggu-tunggu. Begitu kemudian sahabat tadi keluar, balik ke barisan, ditanya, kamu ngapain kok lama banget? Kemudian sahabat tadi mengatakan, dulu saya dan Rasulullah pernah melakukan perjalanan dan tepat kita lewat di jalan ini. Ya, sama, jalan yang kita lewati ini sama dengan jalan yang dulu saya dan Rasulullah lewat di sini. Dan di sana ada batu besar, dulu juga masih ada batu besarnya, di zaman Rasulullah itu sudah ada batunya. Dan kala itu Rasulullah buang hajat di balik batu besar itu. Maka kenapa tadi saya izin? Saya pengen niru-niru Rasulullah buang hajat juga di belakang atau di balik batu besar itu. Kenapa kok lama? Yang jadi masalah itu, ketika tadi saya izin, saya itu sebetulnya nggak kebelet. Tapi karena pengen niru-niru apa yang pernah dilakukan Rasulullah, saya berusaha sekuat tenaga untuk memaksa supaya saya kebelet dan supaya saya kemudian bisa buang hajat di balik batu besar itu. Untuk apa? Dalam rangka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah itu semua tadi, Pak, bisa dilihat di buku Syarah Syama'ilun Nabi atau Syama'il al-Muhammadiyah, yang membahas seluk-beluk detail tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kecintaan para sahabat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya para sahabat itu pengen niru meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau tidak buang hajat di balik batu besar tadi dosa enggak? Enggak juga. Bukan soal dosanya, bukan soal pahalanya. Para sahabat itu pengen ngikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan, gitu, sebagai bentuk kecintaan para sahabat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau terhadap sesuatu yang remeh-temeh saja, sesuatu yang sederhana saja, sesuatu yang biasa saja, para sahabat mengikuti, meniru, apalagi terhadap sesuatu yang besar, pastilah mereka akan ittiba'us sunnah. Mereka akan mengikuti sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngakunya cinta perlu bukti. Kalau ngakunya cinta Rasulullah harus ada buktinya. Apa buktinya? Apa yang Rasulullah perintahkan, jalankan. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan.
dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya amalan-amalan, bahkan mungkin sampai sisiran rambutnya, ya, bahkan mungkin sampai bajunya, caranya ngomong, caranya jalan, caranya tidur, caranya nyender, caranya duduk dan sebagainya. Semua sudah dibahas di Syarah Syama'il ini, detail lengkap sekali. Bahkan bentuk fisik beliau disampaikan di sini, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara jalan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara bersandar, bagaimana cara tidur, apa makanan kesukaan, apa minuman kesukaan, apa buah kesukaan, semua dibahas di sini. Nah, kalau kita sudah mempelajari ini, maka kemudian kita akan bisa dengan mudah meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua sisinya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Ya. Kewajiban mencintai Rasulullah, keutamaannya satu, kita mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, akan dikumpulkan bersama beliau di surga. Kemudian kita akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Supaya kita bisa mencintai, maka kita harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal secara mendalam, secara menyeluruh, maka kita akan muncul rasa kecintaan kepada beliau, mengidolakan beliau, ngefans banget sama beliau. Dan dengan itulah, kalau kita sudah bisa mengenalnya, maka kita otomatis akan bisa meniru atau meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Alhamdulillah sudah sampingan, yang sehingga ibu-ibu kalau mau bertanya langsung bisa. Bapak-bapak juga bisa. Demikian, silahkan.